Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke dalam materi 5. Perkenalkan, nama saya Mia Iklima dari SPS PAUD Al Munawaroh Cakung Timur. Materi kelima adalah perencanaan pembelajaran. Apa saja sih? Oke, next. Nah ini, pembelajaran mendalam. Kita saat ini sudah menggunakan berbasis pembelajaran mendalam. Ya, sudah dijelaskan tadi ya, kerangka pembelajaran mendalam itu adalah ada 8 DPL, dan juga prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajarannya seperti apa. Next. Nah, dimensi profil lulusan itu tadi ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, tantangan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dan ini adalah sesuatu yang memang sebelumnya jadi dari awalnya P5 berubah menjadi 8 DPL. Nah, 8 DPL ini juga sama, yaitu 8 dimensi yang memang harus tertuang ke dalam tujuan pembelajaran yang kita buat gitu. Ya, selanjutnya tadi sudah dijelaskan kan. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ya tadi pembelajaran mendalam itu harus bermakna, ya, berkesadaran dan mengembirakan gitu ya. BBM gitu, misalnya BBM. Bermakna itu maksudnya apa? Muridnya nyaman belajar, fokus, konsentrasi, perhatiannya ya terhadap pembelajaran gitu ya. Lalu juga lingkungan pembelajarannya yang interaktif gitu ya. Menggembirakan itu adalah kontekstual atau relevan, nyata gitu untuk kehidupan anak gitu ya. Pembelajaran yang menghasilkan nanti anak-anak bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu berkesadaran itu adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu anak ya, menginspirasi gitu ya, tantangan yang memotivasi. Nah, itu dia dari prinsip pembelajaran mendalam ini. Jadi kita tidak keluar dari prinsip pembelajaran mendalam ini. Lalu pengalaman pembelajaran mendalam itu adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu adalah menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya dan juga menstimulasi proses berpikir murid, ya. Lalu pembelajaran yang karakteristik mengaplikasi itu adalah menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru. Jadi yang tadi sudah dipahami dituangkan dalam konsep pembelajarannya gitu ya, dalam aktivitas nyatanya seperti apa gitu ya. Lalu menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain gitu ya. Dan juga mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Tadi kita sudah memberikan pemahaman, lalu kita tuangkan dalam aplikasi sehingga anak-anak kita, murid-murid kita sudah memahami apa sih yang harus saya lakukan. Nah, gitu dia. Gitu ya, itu mengaplikasi. Lalu merefleksi. Merefleksi itu adalah memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar gitu ya, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi. Biasanya kita buat circle time, lalu kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Lalu juga kita mengulas kembali gitu, mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung dan kita menginformasikan sedikit biasanya pembelajaran yang akan dilaksanakan di esok hari misalkan kayak gitu. Oke, nah ini kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini nanti juga akan tertuang di RPM ya. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Nah, ini adalah strategi mengajar. Kita strategi mau seperti apa? Apakah kontekstual, apakah science, apakah learning by project gitu kan? Atau yang lainnya. Lalu lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini kita lakukan di mana gitu ya? Ini adalah pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kalau lingkungan pembelajarannya di kelas, maka kita sampaikan di kelas gitu ya. Kalau pembelajarannya di RPetra, mungkin kita sampaikan ke RPetra gitu ya. Lalu juga apakah pembelajarannya daring gitu kan, virtual gitu kan, kita sampaikan juga ya lewat daring gitu ya, virtual gitu. Lalu kemitraan pembelajaran ini yang paling utama itu adalah warga sekolahnya ya. Siapa warga sekolah? Itu adalah murid, orang tua gitu ya, dan tenaga pendidik yang lainnya
dan juga guru, kepala sekolah gitu ya. Lalu yang di luar itu siapa? Ya komunitas, mitra profesional tuh seperti apa? Seperti puskesmas, damkar gitu ya. Itu adalah mitra pembelajaran. Jadi dijelaskan di situ, misalkan mitra kita lagi mau belajar kunjungannya belajarnya di RPTRA karena kita butuh ruangan atau enggak lahan yang lebih luas untuk berolahraga misalkan gitu. Maka disampaikan bahwasanya kemitraan bersama RPTRA yang menyediakan fasilitas tempat gitu. Lingkungan pembelajarannya ya di RPTRA gitu. Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini adalah opsional ya, opsional. Jadi tidak selalu harus pembelajaran itu menggunakan teknologi digital ya, nonton video ataupun yang lainnya gitu ya. Tidak harus seperti itu, tapi kalau memang bisa seperti itu bisa. Ya alhamdulillah ya kalau sudah dapat TV digitalnya. Tapi kalau yang belum dapat, ya gunakan handphone atau enggak laptop aja kali gitu ya. Semoga kita semua bisa dapat. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh kerangka pembelajaran di PAUD. Praktek pedagogisnya kita menggunakan pembelajaran inquiry. Kemitraannya bermitra dengan orang tua dan masyarakat untuk menyediakan sumber belajar. Lingkungannya menyediakan lingkungan main dengan berbagai kegiatan main yang kaya alat dan bahan untuk mendukung eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi gitu. Lalu pemanfaatan teknologi digitalnya itu video tentang cara mengolah sayuran mulai dari kebun sampai jadi kemasan untuk memperkuat pembelajaran bukan sekedar alat bantu gitu ya. Dan dituliskan harusnya di sini linknya, link YouTube-nya apa, link videonya apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui komponen-komponen apa yang ada di RPM. Nah, komponen yang pertama itu adalah identitas. Ya, jadi identitas itu, ini juga fleksibel ya. Teman-teman boleh ambil semuanya, boleh juga dua-duanya, boleh juga salah satu. Yang pertama adalah DPL, ya, dimensi profil lulusan. Yang kedua adalah asesmen awal. Yang kedua adalah desain pembelajaran. Itu tujuan. Apa aja yang ada di desain pembelajaran? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, pemanfaatan digital. Tadi yang sudah disampaikan contohnya ya. Lalu komponen yang ketiga adalah pengalaman belajar. Tadi yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat adalah asesmen pembelajaran, yaitu asesmen pembelajaran ini ada beberapa teman-teman, tapi yang dimasukkan ke dalam RPM biasanya hanya keterangan tujuan pembelajaran dan KKTP, ketercapaian, keterangan ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Asesmen pembelajaran sendiri ada beberapa, ada asesmen awal, rubrik, asesmen checklist formatif, checklist sumatif, asesmen anekdot, dan hasil karya. Nah, ini dia contohnya, contoh RPM. Ini adalah contoh dari RPM. Teman-teman, ini tadi hanya contoh saja ya, modelnya seperti ini. Boleh nggak pakai kotak-kotak? Boleh. Yang penting komponen-komponennya tadi ada ya. Identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan juga asesmen. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.